Assalamualaikum Bu Feni, selamat Waalaikum, pagi. ya, Waalaikumsalam Pak Erik. Selamat pagi. Oh iya, kemarin kayaknya Bu Feni ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Kira-kira apa Bu Feni yang ingin didiskusikan dengan saya? Iya itu Pak. Sebelumnya saya memang pengen berdiskusi sama Pak Erik ini ya mengenai beberapa permasalahan yang saya hadapi, terus saya alami nih ya. Saya rasa memang kurang nyaman ini Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih ini ya. Pak Erik sudah mau meluangkan waktu memberi saya dan juga memulai percakapan diskusi ini. Makasih ya Pak Erik ya. Iya Bu. Terima kasih juga Panjenengan sudah mau berbagi cerita kepada saya. Permasalahan apa kira-kira yang mau dihadapi itu loh Bu? Iya Pak Erik. Gini ya. eh Terima kasih dulu ya waktunya ya Pak ya. Tapi memang saya meminta Pak Erik ini sebagai rekan kerja saya. Saya merasa Pak Erik ini bisa membantu mengatasi permasalahan saya dengan solusi yang terbaik ini ya Pak ya. Nggih, Bu, terima kasih. Semoga saja saya bisa membantu memberikan solusi yang terbaik tentunya untuk panjenengan. Sekarang Bu, coba ceritakan ke saya, kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang dihadapi? Iya. Gini ya Pak Erik, saya nih akhir-akhir ini merasa kok sebenarnya saya agak kecewa Pak. Kira-kira kecewa karena apa, nggih, Bu? Saya Iya. jadi penasaran ini. Iya Pak Erik. Aduh gimana ya sih? Saya mau mulai cerita dari mana ini ya? Begini ya Pak ya. Nggih, Kemarin itu kan saya melakukan asesmen formatif. nggih. Terus setelah itu saya koreksi hasil asesmen itu. Saya kok menemukan banyak siswa saya yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu ya Pak ya? Saya jadi merasa agak kecewa gitu. Sama kecewa juga apa ya salah salah dalam mengajar itu loh Pak atau bagaimana gitu loh Pak Erik. Oh, jadi seperti itu, nggih, Bu. Kalau Hmm. boleh tahu, Ibu bisa ceritakan ke saya bagaimana cara panjenengan itu eh, pada saat proses pembelajaran di kelas. Oh iya. Sebenarnya saya tuh ngajar itu sudah semangat sekali gitu loh Pak Erik. Sudah saya persiapkan itu. Proses pembelajaran saya yang di kelas itu sudah menerapkan pembelajaran kooperatif. Ya, biar anak-anak juga semakin semangat gitu ya. Terus saya sudah menyiapkan LKPD. LKPD-nya sudah bagus. Saya desain di Canva ini Pak ya. Terus biar anak-anak itu diskusi kelompok pakai LKPD. Terus setelah itu ada presentasi. Nah, setelah diskusi juga ada tanya jawab dengan antar kelompok. Jadi tiap temannya yang presentasi, kelompok lainnya menanggapi, memberi diskusi. Pokoknya menurut saya itu sudah cukup seru ya Pak ya. Tapi waktu pas saya kasih tes formatif ini ya Pak ya, kok masih banyak siswa yang dapat nilai jelek ini Pak. Gimana ini ya? Hmm, ya, 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 Bu. Jadi berkaitan dengan permasalahan yang panjenengan hadapi, Ya, eh, kira-kira Ibu, apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasinya? gitu ya. Kalau yang nilai yang anak-anak yang rendah itu ya, setelah asesmen biasanya saya meminta siswa itu yang nilainya rendah aja ya Pak ya, mempelajari ulang materi. Terus saya tanyakan bagian mana yang masih belum dipahami gitu, saya jelaskan lagi. Juga saya sudah menawarkan apa butuh jam tambahan pelajaran gitu ya Pak ya. Tapi ya bagaimana gitu Pak. Oke. Setelah Ibu Feni melakukan hal tersebut, Mm-mm. tanggapan atau respon dari Om murid-murid jenengan dari solusi yang sudah Bu Feni lakukan Mm. itu seperti apa? Terus kemudian apakah
Bu Feni menemukan hambatan-hambatan dari hal yang sudah Ibu lakukan? Bentar ya Pak ya. Begini ya. Beberapa siswa itu mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun ada beberapa siswa lagi yang masih sulit itu Pak, mengoneksikan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Seperti itu ya Bu. Jadi berarti eh, siswa jenengan itu sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi tersebut. Mhm. Namun terkendala dengan menghubungkan mungkin konsep konsep materi. Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lainnya? Menurut jenengan? Oh gitu ya. Eh, Kalau menurut saya ini mungkin karena siswa itu tadi yang pertama adalah kurang memahami konsep dasar materi, konsep dasarnya, pengetahuan awalnya juga masih kurang. Terus sama gaya belajar murid apa ya Pak ya? Berarti eh, siswa sudah mulai. Cek Bu Feni, tak potong, tak pause. Terus kemudian Bu Feni, Ya apa yang Pak? apa yang jenengan lakukan untuk memastikan bahwa murid tersebut, muridnya jenengan itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya yang Hmm, dipengaruhi dari mungkin dari gaya belajar mereka. iya, mungkin ya Pak ya, bisa jadi itu ya. Iya. Saya tuh melihat dari hasil jawaban Pak. Jadi waktu saya koreksi, saya analisis juga sebagian besar murid itu salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar. Jadi jawabannya mengarah pada keterhubungan antar konsep itu menjadi kurang tepat, Pak. Iya, iya. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar peserta didik? Ini ya, kalau saya lihat ini ya Pak ya, siswa yang nilainya rendah itu anak-anak yang suka menggambar ya, suka bagan, suka diagram seperti itu, suka main mapping gitu. Biasanya mereka kalau catatannya itu sering cuman diringkas, dipanah-panah seperti itu, Bapak. Iya. Baik, Bu Feni. Jadi saya ini Oke. sangat tertarik dengan penjelasan Bu Feni mengenai Iya. konsep dasar dan kecenderungan murid yang suka menggambar. Lalu, solusi apa yang mungkin Bu Feni pikirkan untuk membantu siswa dalam mengatasi hal yang sedang mereka hadapi? Anak-anak tadi itu ya masih kurang menguasai konsep dasar ya. Jadi kalau saya pikir saya mungkin akan memberi bantuan pembelajaran dengan scaffolding, Pak. Atau juga dengan menerapkan tutor sebaya. Nah, saya sepakat dengan penjelasan eh, jenengan Bu Feni karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa untuk meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Iya, Pak. Maksud saya juga begitu, Bapak. Sekarang, apakah Bu Feni memiliki gambaran atau solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam pemahaman materi tersebut? Oke, saya kira saya mencoba ini menerapkan pembelajaran dengan juga media mind mapping, Pak, peta konsep nih, Pak, nggih. Nggih, nggih, nggih. Supaya siswa lebih mudah memahami keterkaitan antar materi, antar konsep, terus yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu maksud saya, Bu Feni. Ya, Pak. Bu Feni juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian,
kemungkinan akan dapat membantu mereka dalam memahami satu konsep materi dengan jauh lebih mudah lagi, Bapak ini. Iya, Pak. Jadi saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi ya, Pak ya, dalam pembelajaran. Tadi saya sudah kayaknya ke ide scaffolding. Saya tadi juga sudah ke ide tutor sebaya. Saya juga tadi sudah ada ini ya, kepikiran dapat ide juga media mind mapping ya, Pak ya. Nggih, Nggih. Bu, nggih, nggih. Ya, seperti itu, Bu. Sekarang, Bu, Ya, ya, Pak. eh, apakah Bu Feni memiliki gambaran tentang mungkin solusi lain ya, yang mungkin bisa memaksimalkan dalam mengeluarkan kemampuan murid terkait dengan gaya belajar mereka? Terkait gaya belajar ini ya Pak ya. Nggih. Kalau terkait gaya belajar berarti ada beberapa model gaya belajar anak-anak. Berarti mungkin langkah pertama saya coba ini aja memberi beberapa sumber belajar yang berbeda. Ya, misalkan pakai video, gambar, atau ringkasan materi. Bagaimana menurut Pak Erik itu? Nah, mungkin sangat bagus sekali. Kira-kira sekarang Bu Feni, Iya. kapan Bu Feni akan menindaklanjuti dari permasalahan yang sedang Bu Feni hadapi pada saat ini? Oke, saya akan belajar kembali lagi tentang gaya belajar anak ya Pak ya. Saya akan mencari juga media atau sumber belajar yang sesuai. Terus ya mungkin di pertemuan minggu depan Bapak, saya mulai akan menerapkan pelan-pelan. Kira-kira sekarang Bu Feni, Ya. eh yang akan panjenengan persiapkan untuk menjalankan solusi atau komitmen dalam waktu dekat ini kira-kira apa? Oh, kalau untuk yang waktu dekat ya. Kalau untuk yang waktu dekat berarti menyiapkan ininya dulu perangkat pembelajarannya. Terus perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Terus kemudian menyusun bahan materi ajar. Ya, terus yang materinya itu yang bertingkat dari mudah, sedang sampai ke sulit. Terus kemudian juga menyiapkan media mind mapping. Terus kemudian untuk menjalankan komitmen tersebut, mungkin Bu Feni memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan dan membantu permasalahan dari Ibu. Kira-kira ada atau tidak yang mungkin diajak untuk dilibatkan dalam permasalahan tersebut? Hmm. Saya kira ada Pak. Saya mungkin akan mulai mengajak berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu, sesama guru mapel IPA. Terus juga tadi saya kan ada rencana juga dengan tutor sebaya. Mungkin saya akan mencari murid lagi yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Baiklah Bu Feni, saya sangat senang sekali mendengar komitmen yang telah jenengan sampaikan. Besar harapan saya semoga permasalahan panjenengan segera terselesaikan dan siswa-siswa Ibu Ya, dapat mengoptimalkan kembali potensinya dan mendapat nilai asesmen yang bagus ke depannya. oke. Iya Pak, harapan saya juga seperti itu Pak. Semoga saya ini mengajarnya juga nyaman. Saya juga mengurangi rasa kecewa saya ini, rasa bersalah saya. Kenapa saya ngajar kok anak-anak saya nilainya masih belum meningkat. Saya juga pengen murid-murid saya ini memaksimalkan potensinya, mendapatkan nilai asesmen yang bagus, seperti itu Pak. Jadi Bu Feni, semoga apa yang kita harapkan dapat tercapai. Oke, amin. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Eri. Alhamdulillah, senang rasanya bisa berdiskusi dengan Pak Eri. Alhamdulillah ini saya ada pencerahan untuk masalah saya ini. Iya Bu, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, nggih, Pak Eri. Saya pamit, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam, Bu Feni. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, saat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi kok kelihatannya ini Pak Erik ini kurang bersemangat, tidak cerah seperti Nah, biasanya ini. Kalau boleh tahu iya Bu, kira-kira ada apa ini Pak Erik ini? iya Bu. Sebenarnya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung ini untuk mengutarakannya kemana. Terus kemudian kira-kira apakah adakah orang lain yang ingin mendengarkan keluh kesah saya? Mungkin Bu Feni eh, ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oh gitu ya Pak Erik ya. Insya Oke. Allah sih kalau waktu saya ada. Monggo pun Pak Erik jangan sungkan kalau mau ada Oke, yang Bu. disampaikan. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi seperti ini Bu, karena beberapa waktu kemarin eh, ini ada sesuatu hal yang membuat pikiran saya itu menjadi tidak tenang. Gitu ya. Jadi apa yang kira-kira bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Kira-kira apa yang bisa Pak Erik harapkan dari pembicaraan ini pun? Jadi seperti ini Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Gitu ya. Jadi harapannya Pak Erik pengen ada ketenangan ya. Baik, kira-kira masih ada lagi yang Pak Erik harapkan gitu? Saya berharap akan mendapat solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi, Bu. Oh, begitu ya. Ya, semoga nanti dalam pembicaraan ini, diskusi ini juga ya Pak Eri ya, ada pemecahan masalah lah gitu. Jadi kira-kira permasalahannya Pak Eri apa? Monggo bisa diceritakan. Jadi seperti ini, Bu Feni. Beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan. Nah, kunjungan tersebut kunjungan dari pengawas yang melakukan kegiatan supervisi yang ada di dalam kelas. Hmm. Terus kemudian waktu supervisi itu kebetulan pengawas melihat saya di dalam kelas dan kemudian saya mendapat teguran dari beliau. Oh, oke ya. Saat supervisi pengawas itu ya Pak ya. Eh, Ye. Sebenarnya ini masalahnya tidak serius saya kira Pak Eri. Eh, itu Bu, Bapak pengawas itu melihat saya dalam saat proses pembelajaran, kemudian memberikan kritiknya kepada saya tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh, soal itu. Ya ya. Eh, Proses mengajarnya Pak Erik memangnya bagaimana? Kok bisa dinilai kurang oleh pengawas? Kok bisa menerima sampai dikritik seperti itu Pak Erik? Jadi seperti ini Bu, beliau keberatan waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks sebagai panduannya. Oh gitu. Jadi kritikannya karena Pak Erik mengajar tidak menggunakan buku teks. Oke. Lalu bagaimana eh, tanggapan Pak Erik respon dari kritikan pengawas tersebut? Sejujurnya Bu, eh, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya selalu menggunakan referensi dari berbagai sumber, bisa dari buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya, yang paling penting itu adalah pembelajaran yang mengacu pada kurikulum. Hmm. Ketika saya sampaikan seperti itu,
beliau sepertinya agak kurang berkenan. Oke oke, saya paham kalau gitu. Jadi masalahnya begitu ya. Mohon maaf ini ya Pak Erik ya. Kalau saya bertanya lagi ya, selama ini kira-kira apa yang sudah Pak Erik lakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar? Jadi seperti ini Bu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber, eh, bisa dari buku yang ada di perpustakaan, kemudian saya juga menayangkan video-video pembelajaran yang tentunya interaktif dan juga menyenangkan. Gitu. Menurut saya setuju tuh dengan pendapatnya Pak Erik itu sudah pembelajaran yang interaktif ya. Tapi kenapa Pak Erik kok tidak menggunakan buku teks? Karena seperti ini Bu, menurut saya sumber belajar yang telah saya gunakan ini sudah cukup dan juga memudahkan untuk siswa saya dalam hal belajar. Siswa-siswa saya pun juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Gitu ya. Sebenarnya apa yang sudah Pak Erik sampaikan itu sudah bagus menurut saya. Tapi gimana ya? Ini kemudian bagaimana tentang soal output? Menurut Pak Erik, bagaimana hasil belajarnya anak-anak saat Pak Erik menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Oh iya Bu. Eh, jadi kalau menurut saya Bu, memang masih ada beberapa siswa yang mungkin hasil belajarnya itu masih kurang maksimal dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Oh, begitu ya. Memang sih perlu kita ketahui bersama ya Pak Erik ya. Karakter dan profil belajar murid itu kan beragam. Belajarnya kan pun berbeda-beda. Nah, itu menurut saya penting juga memasukkan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin seperti itu, supaya Pak Erik menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Eh, eh, Mungkin saya pikir pendapat jenengan ada benarnya, Bu. Ya, itu ya. Tapi setelah mendengar cerita dari Pak Erik ini, Pak Erik sudah bercerita seperti ini ya. Sekarang perasaannya Pak Erik bagaimana? Untuk perasaan saya sendiri, saya ucapkan yang pertama adalah terima kasih, Bu. Hmm, Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal. hmm. Suatu hal yang membuat saya masih merasa resah sehingga masih terpikirkan terus Bu sampai saat ini. Bahkan pada saat di rumah pun saya juga terpikirkan terus dengan masalah tersebut. Oke, Sehingga akibatnya pekerjaan lainnya yang harusnya maksimal itu menjadi terbengkalai. gitu ya. Jadi ini bisa malah merembet kemana-mana ini ya Pak Erik ya. Lalu kira-kira apa yang masih membuat Pak Erik merasa resah selama ini? Jadi seperti ini Bu. Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas tersebut menyampaikan hal tersebut, kejadian tersebut itu kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan menjadi suatu masalah di kemudian hari. Oh, begitu ya. Em, jadi kalau boleh saya menyimpulkan dari pembicaraan yang Pak Erik sampaikan tadi, ada yang membuat Pak Erik tidak nyaman saat supervisi. Kemudian ya, karena Pak Erik tadi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, terus pengawas juga menegur Pak Erik. Pak Erik memberikan argumen kepada pengawas tersebut sehingga membuat pengawas tersebut khawatirnya tersinggung ya dan menyampaikan ke kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Waduh.
Kalau itu sih saya kurang tahu ya, saya bukan peramal ya Pak Erik. Tapi kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Erik bisa merefleksi terus mempersiapkan diri saja. Jika nantinya atau misalnya Pak Erik dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah. Nah, ini menurut saya kalau Pak Erik sudah siap-siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau kepala sekolah ini ya juga akan menyampaikan hal positif tentang Pak Eri, menambah semangat juga mungkin untuk Pak Eri dalam mengajar. Iya Bu, semoga saja seperti itu. Oke. Amin ya Pak ya, mudah-mudahan dah semua baik-baik saja dan lancar. Tapi ini coba ya kita saya saya tanya lagi ya Pak Eri ya, mohon maaf ya. Untuk Iya langkah Bu. selanjutnya mungkin apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa ada rencana selanjutnya dari Pak Eri? Iya Bu, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau dapat memberikan saya solusi yang terbaik. Gitu ya. Itu menurut saya rencana yang bagus Pak Eri. Lalu kira-kira kapan itu Pak Eri akan melakukannya? Iya Bu, saya eh, berencana bahwa eh, saya akan menemui pengawas juga Bu. Gitu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh gitu. Oke, kalau bisa saya simpulkan ya dari rencananya Pak Erik tadi akan menghadap kepala sekolah, juga akan menghadap ke pengawas lagi, juga minta saran ya. Oke, terus kalau Iya, untuk proses belajar mengajar selanjutnya nih, proses di dalam kelas, apa ada rencana lain Pak Erik? iya Bu. Mungkin setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar. Hmm, Kemudian juga mengenai dan juga menggunakan sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan dan juga pernah saya terapkan. Karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. oh gitu. Wah, Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan dari peserta didik saya. wah, itu sudah rencana yang luar biasa sekali Pak Erik. Langkah-langkah yang jenengan sampaikan tadi, saya sangat setuju sekali. Itu langkah-langkah yang bagus, ide yang keren sekali. Wah, alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu, Bu. Jadi saya sekarang merasa sedikit lega, sudah sangat lega sekali karena jujur saya sebelumnya merasa takut. Terus kemudian eh, langkah yang saya ambil itu saya takutnya salah dalam Oke, menghadapi permasalahan yang saya hadapi saat ini. oke. Apalagi berurusan dengan atasan, takutnya nanti malah tambah parah dan juga tambah melebar, Bu. Iya, betul apa yang Pak Erik sampaikan. Saya juga merasa senang dan bersyukur. Akhirnya kalau Pak Erik sudah merasa lega, sudah menemukan ide-ide untuk langkah-langkah selanjutnya. Lah, tapi mohon maaf ya, saya tanya lagi ya Pak Erik ya. Untuk komitmen Pak Erik, kira-kira apa yang akan Pak Erik lakukan untuk menjalankan rencana ini? Apa ada ini rencana mau dilaksanakan mulai kapan gitu? Apa ada deadline waktunya? Ya, Bu, mengebut itu mungkin saya akan melakukan secepatnya. Mungkin dengan cara tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, terus kemudian mematuhi segala aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Hmm,
Dan juga mungkin gini Bu, secepatnya saya juga akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok esok insya Allah ya, atau lusa saya akan pergi menemui Bapak pengawas. Oke. Baik sekali itu sudah Pak Erik. Langkah-langkah jenengan, terus rencana Anda juga pengen cepat menyelesaikan masalah ini. Eh, saya dukung sekali itu Pak Erik. Tapi menurut Pak Erik, adakah mungkin dukungan lain yang Pak Erik butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait di masalah tersebut Bu, ini juga masih dalam ya. Tetapi saya di sini masih akan berkomunikasi tentunya dengan rekan-rekan guru ataupun teman sehingga barangkali mereka bisa bersama-sama saling mengingatkan. Oke. Idenya bagus sekali nih Pak Erik, saya setuju. Memang perlu sekali kita untuk berkolaborasi, ya mungkin dari yang lingkup kecil dulu, sesama rekan guru yang satu rumpun, satu mapel ya. Sehingga Nggih, kalau Bu. kita sudah bisa menjalin kolaborasi, sehingga beberapa masalah dapat segera terselesaikan. Saya harap juga Pak Erik bisa segera kembali bekerja dengan penuh semangat, dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bu Feni luangkan untuk saya, baik saran-saran, sehingga sekarang saya sangat lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang terbaik untuk eh, anak didik kita, Ibu. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Pak Erik, sama-sama nggih. Terima kasih juga. Terus ini juga apa namanya sama-sama saling belajar juga buat saya tentang diskusi permasalahan Pak Eri ini. Semoga lah ke depannya kita bisa menjalankan tugas sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Oke, Ibu, terima kasih atas waktu yang telah Bu Feni berikan kepada saya. sama-sama. Eh, saya mohon maaf Bu, ini selanjutnya ini ada kegiatan, jadi undur diri. Oke, monggo Ini Pak saya Eri. ingin mengucapkan terima kasih saya untuk Oh iya, sama-sama Pak. Monggo, silakan dilanjutkan pekerjaan lainnya. Oke, Ibu. Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, coba.